tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap bahagia ya, dan jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah UIN Sunan Kalijaga diberi anugerah akreditasi unggul pertama kali di PTKI di Indonesia dan nomor 12 di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Ini anugerah yang patut kita syukuri. Tahadus bin ni'mah ya, fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sebut-sebutlah nikmat yang diberikan Tuhan, dengan itu bersyukur ya. Bersama saya adalah Ketua Lembaga Penjaminan Mutu, Bapak Dr. Fahri Husin. Beliau memimpin lembaga itu beserta anak buahnya, mengawal dokumen, mengikuti semua akreditasi di seluruh jurusan, seluruh fakultas di UIN Sunan Kalijaga. Kita sapa beliau. Apa kabar Pak Fahri? Alhamdulillah, terima kasih Pak Rektor undangannya. Alhamdulillah. Kesempatannya. Ya, beliau senyum-senyum ini ya. Beliau senyum-senyum itu ya. Ini betul ya. Ini unggul pertama kali di PTKI ya. Iya, unggul pertama di PTKI. Kita nomor 12 di Indonesia yang sudah unggul. Kemudian kita di PTKI ini juga paling banyak sertifikasi internasionalnya. Alhamdulillah. Prodi paling banyak, persentase A-nya unggulnya. Alhamdulillah. Dan kita sedang siapkan ini ada 21 prodi ke akreditasi sertifikasi internasional tahun ini. Jadi berkat arahan Pak Rektor, bimbingan Pak Rektor selama ini jelas, to the point, target-targetnya jelas, sehingga kami pun bekerja dengan lebih jelas lagi ya, lebih mudah. Ya Alhamdulillah, dan semua tim sangat mendukung selama ini. Saya senang semua unit peduli, kepedulian mutu, kesadaran mutunya itu luar biasa sekarang. Saya merasakan betul semua fasilitas kan lebih mudah bekerja sekarang. Iya, Alhamdulillah. Jadi Pak Fahri ini istilahnya tidak punya capek ya. Jam berapapun, hari apapun, beliau standby untuk membantu Kaprodi, Sekprodi yang akan akreditasi. Jadi kantor beliau itu di lantai 1 dan kadang-kadang saya sempat ke situ, mereka bekerja dengan serius ini. Nah, ini motivasinya apa Pak Fahri kok seperti mesin tanpa bahan bakar ini. Mesinnya otomatis ini. Ya ini Prof, kita harus sadar betul bagian dari UIN, hidup mendapat rezeki juga dari UIN Sunan Kalijaga. Sehingga ya pada tempatnya memang kita harus menjadikan UIN Sunan Kalijaga itu ya tempat pengabdian terbaik kita. Itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua, kita jangan lupa institusi kita itu perguruan tinggi paling tua. Sudah tahun ini ke-70 ya Prof. Ke-70 itu luar biasa itu sudah. Ini kita, dan pencapaian eksternal itu perlu kita tunjukkan juga. Betul. Pencapaian eksternal itu bahkan sudah di tagline oleh Pak Rektor dengan diksi yang sangat bagus menurut saya. UIN suka untuk bangsa, UIN suka mendunia, itu diksi yang sangat menarik bagi saya. Dan kami di penjaminan mutu ya mengisi yang mendunia itu ukurannya apa? Ya akreditasi. Nah itu motivasi kita kalau bekerja kan begitu. Ada arahan yang jelas gitu, sehingga ya kewajiban kita memang untuk meninggikan UIN pada level yang seharusnya. Mantap. Itu yang seharusnya kita lakukan. Makanya kalau saya diberi kesempatan kerja ya kita kerjakan serius. Ya. Tuntaskan semua proses. Ya. Ikuti proses. Nah, tidak kita tunggu hasil akhirnya saja kan. Kita ikuti proses demi proses. Kalau kamu bekerja kita juga ikut bekerja.
Ya itu aja motivasinya bro. Ya, terima Karena ini kasih. lahan rezeki kita di UIN. Ya, Nah, itulah yang betul. kita Ya, bangun. ya. Supaya lahan kerja itu seperti sawah kan bro. Iya, betul. Seperti sawah, saya kira ya kita harus tanam yang terbaik, tanaman yang terbaik, pupuk yang terbaik. Yang menikmati siapa? Ya kita. Nah, sekarang sudah menikmati kita bro. Ya, dengan Banyak hal. senyum-senyum kan? Iya. Dengan senyum. Banyak hal sudah diberikan oleh UIN melalui rektor, luar biasa. Pak Fahri sendiri itu mempunyai latar belakang yang unik ya. Secara etnis Pak Fahri ini Bugis ya Pak ya? Bapak saya Bugis bro. Ibu Melayu. Ibu saya Melayu. Jadi Pak Fahri sendiri itu orang campuran ya, orang Nusantara. Ya. Dan lahir di Riau. Riau ya, Kepri ya, Kepulauan Di Riau. Pekanbaru saya. Oh di kota Ya, di Pekanbarunya. kota Pekanbaru. Sekolah dasar di mana? SD sampai SMEA dulu saya di Pekanbaru. Oke, semua ya, Ya, ekonomi ya. Ekonomi. Saya S1? tuh akuntansi semua. S1, S2, S3 akuntansi. Di UGM. UGM semua ya. S1 saya di STE dulu. STY, S2, S3 di UGM. UGM semua, ekonomi, fakultas Ekonomi ekonomi. akuntansi. Itu tahun berapa mulai pindah ke Jogja itu Pak? 91 Pak. 91 Ya, 91 saya pindah ke Jogja. Ya kuliah di UGM. di STE dulu. STY dulu, baru S2-nya ke S2, UGM. S3. Mulai bergabung ke UIN kapan? 2004 akhir. 2004 akhir ya. Ya agak lebih dulu saya sih memang. Saya Iya. 2001 ya. Dan langsung di Fakultas Syariah. Iya. 2004 di Syariah sampai sekarang. Waktu itu rektornya Pak Amin ya. Pak Amin. Prof. Amin Abdullah ya. Masa ini peralihan IAIN ke UIN dulu. Terus mulai kapan tertarik dengan urusan penjaminan mutu? Karena latar belakang saya kan akuntan, auditor, itu kan dekat dengan penjaminan mutu, memeriksa mutu standar itu kan dekat dengan kerja-kerja auditor. Jadi selama ini kalau bicara penjaminan mutu ya langsung ini saja, excited saja. Merasa itu bagian dari pekerjaan, bagian dari profesi. Betul. Menetapkan indikator, kriteria itu kan bagian kerja-kerja audit selama ini. Nah, cuman kalau di penjaminan mutu kan banyak di akademiknya kita perbaiki yang standar pelaksanaan. Sehingga saya merasa 2004-2005 itu memang itu awal-awal saya bergelut di penjaminan mutu. Kerja mulai dari nyusun borang prodi dulu kan. Ya. Pertama kali jadi asesor tahun berapa? 2009 saya. 2009 ya. 2009, Berarti sudah jalan 12 tahun. 12 tahun menjadi asesor ya. Iya. Wah, ini pengalaman yang tidak singkat itu. Iya. 2009 hanya sangat sedikit itu asesor di kita di Iya. UIN Sunan Kalijaga. Masih sedikit sekali. Dan Pak Fahri juga asesor AUNKIE ya Ya, statusnya. saya di AUNKIE walaupun belum ada penugasan karena memang pandemi dan seterusnya. Oke, mulai tahun berapa bergabung 2000, jadi asesor AUNKIE? 2018 ya. Saya 2016. Itu ada pelatihannya di. ada pelatihan di Manila. Oke. Saya juga certified untuk akreditasi di JABE, Jepang. Saya lulus pelatihan di sana sebagai asesor di JABE 2017 ya. Training di sana. AIKA yang sedang kita kembangkan, kita juga ada pelatihan asesor juga di situ, aktif asesor. Nah, ini berbicara tentang akreditasi. Sejauh mana akreditasi sistem yang ada di kita itu akhirnya sinkron dengan standar internasional? Nah, kita di UIN Sunan Kalijaga ini memadukan seluruh standar nasional pendidikan tinggi yang 24 standar itu, kemudian kita padukan juga dengan indikator-indikator yang ada di BAN-PT akreditasi, kemudian yang kebutuhan sertifikasi ISO, AUNKIE, dan lembaga-lembaga akreditasi internasional. Nah, kombinasi itu yang kita rumuskan di 29 standar mutu UIN dan indikator-indikator pencapaian mulai tadi yang level nasional BAN-PT sampai ke internasional itu. Nah, cara bekerja kita selama ini di UIN kan seperti itu. Dan itu tidak mudah itu ya. Ya. Penuh dengan tantangan itu ya. Tantangan. Standar Padahal human resource kita sebetulnya bagus. bagus. Kita
problem kan selalu di kapitalisasi human resource. Oh iya. Kita punya SDM tapi tidak bisa kita kapitalisasikan. Artinya kita berdayakan mereka dengan proses kerja yang baik gitu. Kalau diarahkan ke proses kerja yang baik, ya seperti selama ini kan. Alhamdulillah kita luar biasa prodi-prodi kita. Fakultas kita dengan SDM yang seperti itu kita bisa ke internasional luar biasa respon mereka. Jadi memberdayakan manusia itu menurut saya jargon Pak Rektor selama ini yang coba kita terapkan. Iya. Kami kan di level pelaksana saja, Bro. Saya itu rendah hati di sini. Saya itu penyimak paling serius kalau Rektor berpidato. Ya, ini letak tawaduknya beliau ini ya. Ini kita laksanakan. Nah, ini poinnya, ini maksudnya. Kan implementasi kita begitu. Selalu. Ya, apa yang disampaikan Pak Rektor? Rasa-rasanya kami yang paling pertama tuh merespon paling cepat juga itu. Oke, ya terima kasih. Laksanakan. Oh ya. Ini kerja keras Pak Fahri ini nyata ini. Buahnya ya nyata. Setiap kita ada asesmen lapangan kita lalui dengan kebersamaan. Setiap ada persoalan di Kaprodi kita naikkan levelnya menjadi diskusi RKU ya, rapat kita. Dan Pak Fahri saya lihat juga sangat nyaman sekarang berkomunikasi dengan semua pihak ya. Baik yang ada di rektorat maupun yang ada di fakultas, dekanat ya. Karena akhirnya kan ini Prof, yang saya lihat juga sekarang setelah mungkin ada proses adaptasi gitu. Sekarang kan semua orang fokus pada penyelesaian masalah. Solusinya apa? Itu yang kan terpenting. Jargon Pak Rektor juga itu. Jangan terlalu serius juga mikirkan masalahnya saja. Nggak selesai. Solusinya apa? Itu yang kan kita kejar selama ini. Sehingga saling sapa dalam rangka solusi, bukan memperbesar persoalan. Iya, bukan memperbesar persoalan. Kalau ada yang begitu mesti tersingkir, mesti dalam proses dialog akan tersingkir. Yang penting kan solusi. Kalau ada masalah, solusinya apa? Kalau awal itu masalah kita berbesar-besar, oke. Tapi titik tertentu solusinya apa? Itu yang penting. Pengalaman APT Unggul kan saya kira itu juga salah satunya, Bro. Banyak persoalan, kita identifikasi soal data dosen, data prodi, semua kan untuk persiapan unggul itu kita identifikasi. Oh ini masalahnya. Nah yang penting kan setelah itu. Masalahnya itu penting kita identifikasi, tapi kan solusinya apa? Nah, itu bagian itu yang itu sebetulnya Einstein yang mengatakan itu. For a positive thinker, there is always solution for every problem. Yes. However, for a negative thinker, there is always problem in every solution. Itu Einstein yang mengatakan. Dan itu terbukti berapa ya? Terbukti kita Kalijaga kita merasakan betul. Iya, kita rasakan saat ini kerjasama. Ini menurut Pak Fahri siapa yang harus diucapi terima kasih atas capaian kita akreditasi yang unggul ini? Monggo Pak Fahri. Kalau saya jujur secara pribadi dan tim mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor, Bapak WR, Wakil Rektor ya dan Senat Universitas yang selama ini dalam diam ada komunikasi informal yang betul-betul menunjukkan dukungannya terhadap perkembangan UIN. Dosen ya, tendik itu luar biasa Bro. Ya, banyak kita punya tendik yang bekerja dalam diam, kadang-kadang tidak sempat kita apresiasi. Ya, itu kita hanya sempat menagih pekerjaan, tapi sedikit betul. Atau jarang sekali kita memberi apresiasi yang layak. Ini yang harus kita jelaskan ya. Ya. Tidak semua bisa kita ucapkan terima kasih dan kasih pahala yang selayaknya. Kita menyesal atas hal ini ya. Kita lakukan itu. Terima kasih juga ke mahasiswa juga kita kan luar biasa. Mahasiswa yang masuk di UIN itu kan ya 91.000, 92.000 yang mendaftar hanya diterima 4.000. sekitar 4.000 itu kan manusia Iya, pilihan. seleksinya luar biasa. Ya, terima kasih juga ke mahasiswa selama ini. Suasana akademik kan tercipta melalui proses-proses seperti dan itu. harus diingat juga Bapak Ibu Dekan ini hampir pekerja keras semua sekarang. Pimpinan fakultas ini luar biasa. Luar biasa, 9 pimpinan fakultas, direktur, pasca, para dekan ya, para warek ini juga bekerja keras ya. Alhamdulillah kita mempunyai orang-orang yang
baik dan saling support ini Iya. Rizky juga ini. Iya, betul. Ini kapital yang bisa dikembangkan menjadi Betul. menjadi kekuatan kita. Iya. Kemudian Pak Fahri, kita kan akan membangun kampus 2 ini rencananya Iya. ya di Pacangan. Alhamdulillah kita sudah lunasi juga ya berkat dukungan semua pihak. Apa yang Pak Fahri bayangkan sebagai orang yang menjaga mutu? Kampus besar itu seringkali berada di daerah seperti Pajangan. Wah, ini ramalan top chair ini. Saya bayangkan itu. Hmm. Kita lihat Harvard di mana-mana pun kampus-kampus besar selalu berada di lokasi kecil. Hmm. Tapi idenya orang akan mendengar. Dan saya melihat UIN Sunan Kalijaga insya Allah bersatu kita di Pajangan, ini akan jadi kampus besar lagi, lebih besar lagi daripada yang sekarang kita bisa capai. Amin. Kampus manapun di dunia ini mesti berada di lokasi yang rural dan seterusnya. Tapi kemanfaatan kecemerlangannya kan luar biasa. Ya. Kita bisa lihat kampus mana aja lah Prof kita sebutkan. Tidak mesti berada di tengah kota dan seterusnya seperti kita sekarang. Ide-ide besar seringkali lahir dari kampus Pajangan nantinya. Dan saya yakin itu dari segi standar mutu apa semua kita yakin. Karena semua proses itu kan kita lalui bertahap. Tidak di ujungnya saja, yang penting kita punya kampus gitu kan. UIN Jogja itu berbeda. Saya melihat UIN Jogja melalui proses yang bertahap, ada Pokja, ada analisis terhadap kebutuhan SDM dosen, tendik. Semua kan kita lalui bertahap. Sampai eksekusi nanti mungkin wujud fisiknya adalah bangunan ya. Tapi prosesnya kan sudah sekian lama kita lalui. Mungkin itu yang tidak banyak dilalui oleh banyak perguruan tinggi lain gitu. Kita by design semua gitu. Dan bertahap. Dan ini saya mengingat John F. Kennedy, Presiden Amerika yang menjadi teman Soekarno ya. Yang mengirim orang ke bulan ya, akhirnya menjadi martir ya, menjadi syahid ya, tertembak itu ya. Dia mengatakan begini, not what your country can do for you, but what you can do for your country. Yes. Ya, jangan berharap apa yang dilakukan negara ke kita, tapi apa yang bisa dilakukan kita untuk negara. Saya kira juga sama ya. Pak Fahri ini tidak lagi mengharap apa yang UIN lakukan untuk Pak Fahri, tapi Pak Fahri apa yang diberikan ke UIN. Saya melihat itu, saya melihat semangat itu. Dan sama ketika pertarungan ya antara Lyndon Johnson kalau nggak salah dengan F. Kennedy ya, John F. Kennedy juga sama. What do you want? Show horse or working horse? Apa yang Anda inginkan? Kuda untuk pajangan atau kuda untuk bekerja? Ya kalau untuk pajangan kita kan sama-sama gak terlalu ganteng lah gitu ya. Kalau untuk pajangan kita sama-sama tidak kelasnya bintang film ya. Tetapi we are working horse. Kita adalah kuda yang bisa untuk bekerja, bisa untuk menggarap sawah ya kan, pakai kuda juga dulu kan, tidak hanya pakai sapi ya. Bisa untuk menarik kereta, bisa untuk balap ya. Saya kira kita working horse, not a show horse ya. Ya Pak Fahri, inilah yang bisa kita berikan kepada UIN Sunan Kalijaga. Semoga ini amal Pak Fahri yang luar biasa dan semua Pak, bukan hanya kami. Betul Pak Fahri ini luar biasa, semua sikap pihak. yang betul ya, bahwa semua pihak, apa yang kita lakukan bukan kita kerjakan sendiri, tapi semua hal ikut membantu ya, tidak hanya satu faktor tetapi faktor yang banyak. Lebih dominan faktor-faktor lain. Doa. Iya, doa. Di atas semua kerja keras. Doa. Berbulan-bulan, akhirnya kami pasrah Pak Rektor, tolong. Bagian terakhir ini porsi Pak Rektor, tolong doakan kami. Dan doa Pak Rektor ternyata manjur. Alhamdulillah, doa semua kita semua juga kita kembalikan. Luar biasa. Dan alhamdulillah kita syukuri, ini adalah nikmat yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik pejabat maupun non pejabat, dosen, tendik, kabak, kasubag, kabiro, ya, warek, dekan, wadek, kaprodi, kepala unit, ya, mahasiswa,
semuanya berperan. Para alumni, para alumni, para senat juga berperan ya. Kita ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada yang lewat kita sebutkan. Semuanya kita harapkan dan mari kita bersama-sama syukuri nikmat ini, kita sebut-sebut supaya kita bersyukur ya. Lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum in adzabi lasyadid ya. Kalau kita sudah bersyukur nikmatnya akan datang. Sekali lagi terima kasih kerja kerasnya Pak Fahri menjadi model kita semua. Mari kita bekerja sama, mari kita syukuri dan berpikir positif. Begitu. Terima kasih para pemirsa, jangan lupa bahagia, tetap sehat dan jangan lupa berolahraga. Saya tunggu di meja pingpong, saya tunggu di meja lapangan tenis ya, atau bulu tangkis atau berenang. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.